Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai momen variabel acak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya sendiri Gina Maimunah. Selanjutnya ada Dede Saputra, Devia Purwanti, Mawadatul Fariha, dan Aska Faris Hidayatullah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang momen dari kombinasi linear variabel acak. Penjelasan mengenai momen dari kombinasi linear variabel acak dapat dilihat pada teorema 1 yang berbunyi jika x1, x2 sampai xn adalah variabel acak dan y sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai xi, di mana a1, a2 sampai an konstan, maka ekspektasi y sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai ekspektasi xi. Untuk membuktikan variansi, perhatikan mu i sama dengan ekspektasi xi. Variansi y sama dengan ekspektasi y dikurang ekspektasi y kuadrat sama dengan ekspektasi sigma i sama dengan 1 sampai n ai xi dikurang sigma i sama dengan 1 sampai n ai ekspektasi xi kuadrat itu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai dikali xi kurang mu i kuadrat. Ingat bahwa a tambah b tambah c kuadrat itu sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat ditambah c kuadrat tambah 2ab tambah 2ac tambah 2bc. Maka variansi y-nya sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai kuadrat ekspektasi xi min mu i kuadrat ditambah 2 sigma i kurang dari j ai aj ekspektasi xi min mu i dikali xj min mu j itu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai kuadrat dikali variansi xi ditambah 2 sigma i kurang j ai aj dikali kovariansi xi xj. Dan variansi y sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai kuadrat dikali variansi xi tambah 2 sigma i kurang dari j ai aj dikali kovariansi xi xj, di mana sigma ganda merentang dari semua nilai i dan j dari 1 sampai n untuk i kurang j. Untuk buktinya, dari teorema 5 dengan GI dikali XI X2 sampai XN sama dengan XI untuk I sama dengan 0, 1, 2 sampai N, maka ekspektasinya tuh sigma I sama dengan 1 sampai N CI GI dikali X1 X2 sampai XK tuh sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N CI ekspektasi GI dikali X1 X2 sampai XK, maka ekspektasi Y sama dengan ekspektasi sigma I sama dengan 1 sampai N ai xi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N ai ekspektasi xi. Karena kovariansi xi xj sama dengan 0 ketika xi dan xj independen, maka diperoleh korolari berikut. Jika variabel-variabel acak x1, x2 sampai xn independen dan y sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai kuadrat dikali variansi xi, maka variansi y sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n ai kuadrat dikali variansi xi. Contoh soal 1, jika diberikan variabel acak x, y, dan z memiliki rata-rata, variansi, dan kovariansi masing-masing sebagai berikut. Tentukan rata-rata dan variansi dari W sama dengan 3X plus 2Y min 2Z. Jadi penyelesaiannya, ekspektasi W sama dengan ekspektasi 3X plus 2Y min 2Z. Karena di 3, 2, dan min 2 di sini konstanta, maka dapat dikeluarkan menjadi 3 kali ekspektasi X ditambah 2 ekspektasi Y dikurangi 2 ekspektasi Z. Nah, di sini ekspektasi X kan sama dengan nilai new aksen X1 atau sama juga dengan nilai new X atau sama dengan nilai rata-rata X. Begitu pula dengan ekspektasi Y
sama dengan nilai rata-rata Y, dan ekspektasi Z sama dengan nilai rata-rata Z. Tinggal disubstitusikan, 3 dikalikan 2, ditambah 2 dikalikan 5, dikurangi 2 dikalikan min 3, sama dengan 22. Ya, yang selanjutnya mencari variansi W. Ya, sesuai definisi ya, variansi itu kan sigma AI kuadrat dikalikan variansi XI ditambah 2 kali sigma AI dikalikan AJ dikalikan variansi XI, XJ. Nah, di sini W-nya kan 3X plus 2Y min 2Z. Jadi 3 kuadrat dikalikan variansi X ditambah 2 kuadrat dikalikan variansi Y ditambah negatif 2 kuadrat dikalikan variansi Z ditambah 2 dikalikan 3 dikalikan 2, karena di sini kovariansinya X, Y. Jadi yang diambil adalah koefisien X dan koefisien dari Y. Begitu pula selanjutnya ya, min 12 kovariansi X, Z dikurangi 8 kovariansi Y, Z. Tinggal disubstitusikan nilainya sesuai yang udah diketahui ya. Setelah dihitung hasilnya 32. Ya, contoh soal kedua, jika diberikan join PDF dari variabel acak X dan Y sebagai berikut. If fx, y sama dengan sepertiga dikalikan X plus Y untuk X di antara 0 dan 1 dan Y di antara 0 dan 2. 0 untuk yang lainnya. Tentukan variansi dari W sama dengan 3X plus 4Y. Penyelesaian, variansi W sama dengan 3 kuadrat dikalikan variansi X ditambah 16 kuadrat dikalikan variansi Y ditambah 2 dikalikan 3 dikalikan 4 dikalikan kovariansi X, Y. Di sini kenapa hanya ada satu kovariansi X dan Y sedangkan di sini ada 3? Itu karena di sini hanya ada 2 variabel ya. Jadi kemungkinan kovariansinya hanya 1, berbeda dengan contoh soal sebelumnya yang ada 3 variabel. Ya. Selanjutnya untuk menemukan nilai variasi W akan dibutuhkan nilai dari variasi X, variasi Y, dan kovariansi X, Y. Yang pertama kita butuh marginal dari X. Untuk X di antara 0 dan 1, Gx sama dengan integral min tahingga sampai tahingga fx, y dy. Nah, di sini integralnya dipisah menjadi 3 bagian ya. Yang di sebelah kiri itu integral min tahingga sampai 0, itu nilainya 0 kan, karena fx, y nya tadi bernilai 0 di selain itu. Dan di bagian kanannya juga bernilai 0 saat integralnya dari 2 sampai tahingga. Di sini kita fokus yang di tengah ya. Integral 0 sampai 2 fx, y nya kan tadi x plus y dikali sepertiga. Karena sepertiga itu konstanta bisa dikeluarkan ke depan. Jadi sepertiga kali integral 0 sampai 2 x plus y dy. Diintegralkan seperti biasa, xy plus y kuadrat per 2 dengan nilai 2 dan 0. Tinggal disubstitusikan 2 kali x ditambah 2 kuadrat per 2 itu kan 4 per 2 sama dengan 2. Sebenarnya di sini ada dikurangi 0, tapi karena hasilnya sama tidak perlu ditulis ya. Tinggal dikalikan sepertiga jadi 2x plus 2 per 3. Untuk x lainnya gx sama dengan 0. Berikutnya marginal dari y. Untuk y di antara 0 dan 2, hy sama dengan integral min tahingga sampai tahingga fx, y dx. Sama seperti tadi ya. Dia dipisah menjadi 3 bagian, dari min tahingga sampai 1 dan dari 1 sampai tahingga itu bernilai 0. Sama seperti tadi juga, yang sepertiganya dikeluarkan ke depan karena itu konstanta. Tinggal diintegralkan terhadap x, y plus x kuadrat per 2. Substitusikan nilai 1 dan 0 sama dengan y plus 1 per 2. Ini sebenarnya kan dikurangi dengan batas bawahnya yang sama dengan 0. Tapi karena hasilnya 0 jadi tidak perlu ditulis ya. Jadi y plus 1 per 2 dikali sepertiga sama dengan 1 plus 2y per 6. Untuk y lainnya, hy sama dengan 0.
Nah, sekarang new aksen 2 sama dengan ekspektasi x kuadrat dari fungsi marginal x, sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x kuadrat kali gx dx. Ini dipisah lagi menjadi 3. Kita fokus di bagian tengahnya ya, karena yang lainnya bernilai 0. Integral 0 sampai 1 x kuadrat kali 2x plus 2 per 3. Sini karena sepertiganya konstanta bisa keluar, jadi sepertiga kali integral 0 sampai 1 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat dx. Diintegralkan biasa, sepertiga kali 1/2 x pangkat 4 plus 2 per 3 x pangkat 3 dengan nilai 1 dan 0. Disubstitusikan batas atas dan bawahnya. Karena batas bawahnya bernilai 0, jadi dia dikurangi 0 ya, jadi tidak perlu ditulis di hasilnya. Jadi sepertiga kali 1/2 plus 2 per 3 sama dengan 7 per 18. New sama dengan ekspektasi x. Ekspektasi x dari gx ya, integral min tak hingga sampai tak hingga x kali gx dx. Dipisah jadi 3 lagi, integral 0 sampai 1 x kali 2x plus 2 per 3 dx. Sepertiganya keluar lagi, sepertiga integral 01 2x kuadrat plus 2x dx. Integralkan seperti biasa, disubstitusikan nilai batas atas dan bawahnya seperti sebelumnya ya, batas bawahnya 0 jadi tidak perlu ditulis, tidak perlu dikurangi 0. Sepertiga kali 2 per 3 plus 1 sama dengan 5 per 9. Nah, di sini variansi x sama dengan variansi x sama dengan new aksen 2 dikurangi new kuadrat. New aksen 2 nya kan tadi kita dapatkan 7 per 18 dikurangi new nya kan tadi 5 per 9, jadi 5 per 9 kuadrat sama dengan 7 per 18 dikurangi 25 per 81, hasilnya 13 per 162. Ya, ini kita mencari yang menggunakan marginal y nya ya, jadi berbeda new aksen 2 di sini dan new aksen 2 di sini. New aksen 2 di sini ekspektasi y kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga y kuadrat hy dy. Integral 02 y kuadrat kali 1 plus 2y per 6 dy. 1 per 6 nya keluar karena konstanta, dikali 0, integral 0 sampai 2 y kuadrat plus 2y per 2y pangkat 3. Integral biasa 1/6 kali 1/3 plus y pangkat 3 plus 1/2 y pangkat 4. Batas atas 2, batas bawah 5. Tinggal disubstitusikan 2 dan 0. Oh ya, 2 dan 0, batas bawahnya 0 tadi. Seperti sebelumnya ya, 0 nya tidak perlu ditulis, jadi 1/6 dikali 8 per 3 plus 16 per 2 sama dengan 16 per 9. Yang berikutnya new dari fungsi marginal y. Ekspektasi y sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga y hy dy. Integral 02 seperti biasa ya, dipisah jadi 3, tapi karena hasilnya 0 jadi tidak perlu diperhatikan. 0 sampai 2 y kali 1 plus 2y per 6 dy. Per 6 nya keluar, integral 02 y plus 2y kuadrat dy. Integral biasa 1/6 kali 1/2y kuadrat plus 2 per 3 y pangkat 3 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Substitusikan, hasilnya 1/6 kali 4 per 2 plus 16 per 3 sama dengan 11 per 9. Nah, di sini variasi y rumusnya sama juga ya, new aksen 2 dikurangi new kuadrat, tapi dengan new aksen 2 dan new kuadrat dari fungsi marginal y. Di sini kan new aksen 2 nya sama dengan 16 per 9 dan new nya sama dengan 11 per 9, jadi 16 per 9 dikurangi 11 per 9 kuadrat sama dengan 16 per 9 dikurangi 121 per 81, hasilnya 23 per 81. Kovarian x, y sama dengan new aksen 1,1 dikurangi new x, new y.
New aksen 1,1 ini kan sama dengan ekspektasi XY dari fx, y nya. Bukan fungsi marginalnya lagi, tapi fungsi sebelum dipisahnya ya. Jadi integral min hingga sampai xy kali fx, y dx dy dikurangi, di sini new x new y nya kan 5/9 sama 11/9 ya hasilnya sebelumnya, dikalikan hasilnya 55/81. Ya di sini dipisah jadi 3 lagi ya. Ingat ya, batasnya y sama x nya itu harus benar ya, di mana yang di dalam mana yang di luar. Di sini kan batas x nya 0 sampai 1, jadi dia yang ditaruh di dalam, di sebelah kirinya dy, dan dy nya yang di luar, karena batas 02 nya di luar dari batas 01. Bisa jadi 3 lagi, tapi karena hasilnya 0 jadi tidak perlu ditulis ya, tidak perlu diperhatikan maksudnya, karena di sini sepertiganya konstanta ya kan. Fungsi fx, y tadi kan x plus y per 3, jadi sepertiganya bisa keluar. Sepertiga integral 02 integral 01 x kuadrat y kali xy kuadrat dx dy. Di sini kita integralkan terhadap x dulu ya, karena dia yang lebih dalam. Integralkan biasa terhadap x, sepertiga integral 02 x pangkat 3 per 3 y plus x kuadrat per 2 y kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dy. Di sini batas bawahnya tidak perlu ditulis ya, karena hasilnya 0. Jadi bisa dihilangkan. Tinggal disubstitusikan batas atasnya, yaitu 1. Sepertiga kali integral 02 y per 3 plus y kuadrat per 2 dy dikurangi 55/81. Integral biasa terhadap y, sepertiga kali y kuadrat per 6 plus y pangkat 3 per 6 dengan batas atas 2 dan batas bawah 5 dikurangi 55/81. Tinggal disubstitusikan batas atasnya saja ya, karena ya seperti sebelumnya lah ya, batas bawahnya 0. Sepertiga kali 4 per 6 plus 8 per 6 dikurangi 55/81. Hasilnya negatif 1/81. Variansi W sama dengan 9 kali variansi X plus 16 kali variansi Y plus 2 kali 3 kali 4 kovariansi X, Y. Tinggal disubstitusikan nilai yang kita dapatkan tadi. 9 kali 16 per 9 ditambah 16 kali 23 per 81 ditambah 24 dikalikan negatif 1/81. Ini jadi sama dengan 1640/81, atau dalam bentuk desimalnya 20,25. Dari momen dari dua kombinasi linear variabel acak. Penjelasan mengenai momen dari dua kombinasi linear variabel acak akan dijelaskan melalui teorema berikut. Teorema 2, jika X1, X2 sampai Xn adalah variabel acak dan Y1 sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI XI, di mana Y1 adalah kombinasi linear dari XI dengan konstanta AI dan Y2 sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N BI XI, di mana Y2 adalah kombinasi linear dari XI dengan konstanta BI, maka kovariansi dari Y1 dengan Y2 itu sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI BI dikali variansi XI ditambah sigma dengan batasan I kurang dari J AI BJ ditambah AJ BI dikali kovariansi X1 dengan XJ. Buktinya akan diperlihatkan sebagai berikut. Kovariansi dari Y1 dengan Y2 itu sama dengan momen perkalian rata-rata ke 1,1 atau mu 1,1. Mu 1,1 itu sama dengan ekspektasi dari Y1 min mu Y1 dikali Y2 min mu Y2. Karena mu Y1 itu sama dengan ekspektasi Y1 dan mu Y2 sama dengan ekspektasi Y2, maka diperoleh persamaan di atas akan sama dengan ekspektasi Y1 min ekspektasi Y1 dikali Y2 min ekspektasi Y2. Karena Y1 sama dengan kombinasi linear dari XI dengan konstanta AI dan Y2 sama dengan kombinasi linear dari XI dengan konstanta BI, maka diperoleh akan sama dengan ekspektasi dari Y1 sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI XI dikurangi ekspektasi dari Y1 yang telah
pada teorema sebelumnya itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 batasan I sama dengan 1 sampai N AI dikali ekspektasi XI dikali sigma dengan Y2 itu akan sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N BI XI min ekspektasi dari Y2 itu sama dengan sigma dari dengan batasan I sama dengan 1 sampai N BI dikali ekspektasi XI. Karena persamaan ini sama-sama memuat AI di mana AI adalah konstanta dan ekspektasi dari XI sama dengan mu I. Persamaan ini karena masing-masing memuat BI dan BI adalah konstanta dan ekspektasi dari XI sama dengan mu I, maka diperoleh ekspektasi dari sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI dikali XI min mu I dikali sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N BI dikali XI min mu I. Akibatnya persamaan di atas akan sama dengan karena AI dengan BI adalah suatu konstanta, maka diperoleh, mohon maaf ada kesalahan penulisan di sini, ada sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI dikali BI dikali dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N karena XI min mu I dikali XI min mu I akan sama dengan XI min mu I kuadrat. Akibatnya diperoleh kovariansi dari Y1 dengan Y2 itu akan sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N. Nilai ekspektasi ini akan sama dengan persamaan berikut. Sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI dikali BI dikali dengan ekspektasi dari XI min mu I kuadrat ditambah sigma dengan batasan I kurang dari J AI BJ ditambah AJ BI dikali dengan ekspektasi XI min mu I dikali XJ min mu J. Karena ekspektasi dari XI min mu I kuadrat ini sama dengan variansi dari XI dan ekspektasi dari XI min mu I dikali XJ min mu J sama dengan kovariansi dari XI dengan XJ, maka diperoleh kovariansi dari Y1 dan Y2 itu sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI dikali BI dikali variansi XI ditambah sigma dengan batasan I kurang dari J AI BJ ditambah AJ dikali BI dikali kovariansi XI dengan XJ, maka teorema tersebut terbukti. Pada kasus di mana variabel acak XI dengan XJ independen, maka kovariansi dari XI dengan XJ adalah 0. Maka diperoleh korolari berikut. Jika variabel acak X1, X2 sampai Xn independen serta Y1 sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI XI dan Y2 sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N BI XI, maka kovariansi dari Y1 dengan Y2 sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI BI dikali variansi XI karena kovariansi dari XI dan XJ tersebut 0. Apapun yang dikalikan 0 adalah 0 sehingga didapatkan hasil sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai N AI BI dikali variansi XI. Berikut adalah contoh soal jika variabel acak X, Y, dan Z memiliki rata-rata variansi dan kovariansi masing-masing diberikan sebagai berikut. Rata-rata dari X atau mu X sama dengan 5, rata-rata dari Y atau mu Y sama dengan 4, rata-rata dari Z atau mu Z sama dengan 11, variansi dari X atau sigma kuadrat X sama dengan 3, variansi dari Y atau sigma kuadrat Y sama dengan 1, variansi dari Z atau sigma kuadrat Z sama dengan 7, kovariansi dari X dengan Y sama dengan min 6, kovariansi dari X dengan Z sama dengan 3, dan kovariansi dari Y dengan Z sama dengan 5. Maka tentukan kovariansi dari U yang U sama dengan 2X plus 3Y min Z dan V sama dengan 3X min 2Y plus 4Z. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kovariansi dari U dengan V maka disubstitusikan nilai kombinasi linear dari U itu sama dengan 2X plus 3Y min Z. Kombinasi linear dari V itu sama dengan 3X min 2Y min 4Z. Berdasarkan teorema sebelumnya, maka diperoleh 2 dikali 3 dikali variansi X yaitu 6 dikali variansi X, 3 dikali min 2 yaitu min 6 dikali variansi Y, min 1 dikali min 4 yaitu 4 dikali variansi Z, ditambah dengan sigma dengan batasan
I kurang dari J, AI BJ ditambah AJ BI dikali kovariansi XI dengan XJ, sehingga kovariansi dari X dengan Y, sehingga AI-nya sama dengan 2 dan BI-nya sama dengan dan AJ-nya sama dengan 3, BI-nya sama dengan 3 dan BJ-nya sama dengan min 2, sehingga diperoleh 5 dikali kovariansi X dengan Y ditambah kovariansi dari XZ, berarti AI-nya sama dengan 2, AJ-nya sama dengan min 1, BI-nya sama dengan 3 dan BJ-nya sama dengan min 4, diperoleh 5 dikali kovariansi X dengan Z. Pada kovariansi Y dengan Z, maka AI-nya sama dengan 3, AJ-nya sama dengan min 1, BI-nya sama dengan min 2, BJ-nya sama dengan min 4. Sehingga diperoleh 14 dikali kovariansi Y dengan Z. Yang pada soal yang diketahui dimasukkan akan sama dengan 6 variansi X adalah 3, dikurangi 6 variansi Y adalah 1, ditambah 4 variansi Z adalah 7, ditambah 5 kovariansi dengan X dengan Y adalah min 6, ditambah 5 dikali kovariansi X dengan Z adalah 3, ditambah 14 kovariansi Y dengan Z adalah 5, sehingga didapatkan kovariansi dari U dengan V adalah 95. Sekian. Baiklah, selanjutnya ya ini ada ekspektasi bersyarat variabel acak. Yang dimana probabilitas bersyarat diperoleh dengan menambahkan nilai distribusi probabilitas bersyarat atau mengintegralkan nilai kepadatan probability bersyarat. Nah, harapan bersyarat dari variabel acak juga didefinisikan dalam istilah distribusi kondisionalnya. Nah, di sini ada definisi dari ekspektasi bersyarat variabel acak diskrit. Nah, dengan definisi ekspektasi bersyarat jika X adalah variabel acak diskrit dan X bersyarat Y adalah nilai distribusi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y pada X, maka ekspektasi bersyarat dari UX jika diberikan Y sama dengan Y adalah, nah di sini dari yang ekspektasi bersyarat variabel acak diskrit kita dapatkan rumus sebagai berikut, yaitu ekspektasi UX bersyarat Y bersyarat Y sama dengan sigma UX dikali Fx bersyarat Y. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari, nah kan yang tadi kita dapatkan ekspektasi bersyarat variabel acak dari yang definisi dari yang diskrit. Nah, sekarang yang kontinu. Definisinya adalah ekspektasi bersyarat jika jika X variabel acak diskrit dan Fx bersyarat Y adalah nilai distribusi peluang bersyarat dari X, jika diberikan Y sama dengan Y pada X, maka ekspektasi bersyarat dari UX jika diberikan Y sama dengan Y adalah, nah di sini kita dapatkan rumus ekspektasi UX bersyarat Y sama dengan, nah disinilah bedanya diskrit dengan kontinu. Tadi di diskrit sama dengan dia menggunakan sigma ya, sedangkan pada kontinu dia menggunakan integral sama dengan integral tak hingga sampai dengan min tak hingga, maaf ini ya salah tulis, UX dikali Fx bersyarat Y dx. Nah, hal serupa juga dapat dilakukan untuk menentukan ekspektasi bersyarat dari UY jika diberikan X sama dengan X. Nah, definisi tadi juga dapat digeneralisasikan untuk ekspektasi bersyarat yang mengandung lebih dari 2 variabel acak. Nah, selanjutnya ada rata-rata bersyarat dan variansi bersyarat. Nah, rata-rata bersyarat ketika U sama dengan X, nah pada definisi sebelumnya, maka rata-rata atau mean
bersyarat dari variabel acak X jika diberikan Y sama dengan Y adalah, nah, itu ada mu X bersyarat Y sama dengan ekspektasi X bersyarat Y. Ya. Nah, selanjutnya yang variansi bersyarat. Nah, variansi bersyarat dari variabel acak X jika diberikan Y sama dengan Y adalah variansi X bersyarat Y sama dengan ekspektasi X min mu X bersyarat Y kuadrat bersyarat Y sama dengan ekspektasi X kuadrat bersyarat Y min mu kuadrat X bersyarat Y. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari ekspektasi bersyarat. Soalnya yaitu misalkan diketahui fungsi peluang gabungan join PF dari variabel acak X dan Y adalah 1/30 X plus Y, di mana X sama dengan 0,123 dan Y 0,12. Dicari yaitu nilai ekspektasi X dengan syarat Y sama dengan 0 dan varian X dengan syarat Y sama dengan 0. Untuk mencari nilai ekspektasi X, kita terlebih dahulu harus mencari fungsi X dengan syarat Y-nya, sehingga kita harus mencari nilai HY-nya, di mana HY yaitu sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 dari fungsi X, Y, sehingga sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3, 1/30 X plus Y. 1/30 dikeluarkan sehingga 1/30 sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3 X plus Y sama dengan 1/30 ketika X sama dengan 0 sehingga X plus Y sama dengan Y, ketika X sama dengan 1 sehingga X plus Y sama dengan 1 plus Y, ketika X sama dengan 2 sehingga X plus Y sama dengan 2 plus Y, ketika X sama dengan 3 sehingga X plus Y sama dengan 3 plus Y, sehingga 1/30 dikali Y plus 1 plus Y plus 2 plus Y plus 3 plus Y, sehingga 1/30 dikali 4Y plus 6 sama dengan 1/15 dikali 2Y plus 3. Sehingga untuk mencari fungsi X dengan syarat Y yaitu fx, y per hy, di mana fx, y yaitu 1/30 X plus Y per hy yaitu 1/15 dikali 2Y plus 3, sehingga X plus Y per 30 dikali 15 per 2Y plus 3. 15 dan 30 dapat dicoret sehingga X plus Y per 4Y plus 6. Ketika kita sudah mendapatkan fungsi X dengan syarat Y, kita dapat mencari fungsi X dengan syarat Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, maka fungsi X dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu sama dengan X per 6. Sehingga dapat dicari ekspektasi X dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu rata-rata bersyarat X dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 X dikali X per 6 sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 X kuadrat per 6 sama dengan ketika X sama dengan 0 sehingga X kuadrat per 6 sama dengan 0, ketika X sama dengan 1 sehingga X kuadrat per 6 sama dengan 1/6, ketika X sama dengan 2 sehingga X kuadrat per 6 sama dengan 4/6, ketika X sama dengan 3 sehingga X kuadrat per 6 sama dengan 9/6, sehingga 0 ditambah 1/6 ditambah 4/6 ditambah 9/6 sama dengan 14/6, sehingga nilai dari ekspektasi X
dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu 14 per 6. Kemudian untuk mencari nilai dari varian X dengan syarat Y sama dengan 0, kita harus mencari ekspektasi dari X kuadrat dengan syarat Y sama dengan 0. Sehingga nilai dari ekspektasi X kuadrat dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 X kuadrat dikali dengan X per 6 sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan 3 X pangkat 3 per 6, sehingga ketika X sama dengan 0, X pangkat 3 per 6 sama dengan 0. Ketika X sama dengan 1, sehingga X pangkat 3 per 6 sama dengan 1 per 6. Ketika X sama dengan 2, sehingga X pangkat 3 per 6 sama dengan 8 per 6. Ketika X sama dengan 3, sehingga X pangkat 3 per 6 sama dengan 27 per 6. Sehingga 0 ditambah 1 per 6 ditambah 8 per 6 ditambah 27 per 6 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Sehingga nilai dari ekspektasi X kuadrat dengan syarat Y sama dengan 0 sama dengan 6. Sehingga untuk mencari nilai varian X dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu ekspektasi X kuadrat dengan syarat Y sama dengan 0 dikurangi dengan mu X dengan syarat Y sama dengan 0 kuadrat, dimana ekspektasi X kuadrat dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu 6 dan mu X dengan syarat Y sama dengan 0 yaitu 14 per 6, sehingga 6 dikurangi 14 per 6 dikuadratkan sehingga menghasilkan 6 min 196 per 36, sehingga menghasilkan varian dari X dengan syaratnya sama dengan 0 yaitu 20 per 36.